A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa Wisdom, ya kita kembali kita lanjutkan menuju surat masih dalam surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan dari kemarin dari surat berapa? 25 sampai ke surat 29. Kali ini kita lanjutkan masih surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai ke ayat 37. Semoga di pagi hari ini atau pada hari ini kita semoga tetap dalam perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, halal dan barokah, dimudahkan dilancarkan dalam segala usaha kita, dijauhkan dari balai atau dari musibah, dan tetap diberikan syafaatnya, atau diberikan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah, kita lanjutkan bacaan murotal dan terjemahannya di Al-Quran nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فاختلقا آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسولنا من para pemirsa, kita lanjutkan dengan pembacaan terjemahannya di surat
Al-Baqarah ayat ke-30 sampai ke-29 ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Ada kode nih, nomor 15. Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu dengan firman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang 31. Dan di ayat 31, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama atau nama-nama benda semuanya. Dan Allah mengajarkan kepada Adam. Dia di sini adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam benda-benda itu semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Ayat ke-32, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau yang maha mengetahui, maha bijaksana. Ayat ke-33. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Nabi Adam menyebut nama-namanya, dia berfirman, bukanlah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan, kata Allah. Dan ingatlah ketika kami, ayat yang ke-34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ada kode nih ke yang ke-16. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ayat yang ke-35. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Ada kode nih 17. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Kode 18. Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu kepada Nabi Adam. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Ayat yang ke-37. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kode yang 20 ke 20. Dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha menerima tobat, maha penyayang.
Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Itulah terjemahan dari ayat 30 sampai ke 37. Sekarang perinciannya. Dari kode 15, khalifah yang dari kode yang ke-15 di ayat 30 ini, khalifah bermakna mengganti atau pemimpin atau pengusaha. Di saat itu hendak menjadikan khalifah. Nah, khalifah di sini atau pemimpin atau pengganti atau pengusaha. Kode yang ke-16 di ayat kode yang ke-16 di ayat 34, yang mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis di sini termasuk kelompok jin dan termasuk yang diperintahkan untuk sujud. Terus kode yang ke-17, janganlah kamu dekati pohon ini. Menurut setan, siapa yang memakan buah pohon itu kekal di dalam surga. Jadi kata setan di sini, pohon di sini ada sih. Janganlah kamu dekati pohon ini. Kata setan, siapa yang memakan buah pohon ini akan kekal di dalam surga. Itu termasuk rayuan setannya. Terlihat di Quran surat 20 Toha atau 120. Nah, rayuan-rayuan setannya itu berada dilihat dari Quran surat 20, surah Quran ayat 20, Quran surat Toha, di surat Toha 120. Yang ke-18, zolim. Arti zolim, aniaya. Orang yang zolim ialah orang yang melakukan perbuatan aniaya yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ke-19, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga. Nah, ketika itu Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu, yang mengakibatkan mereka diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan diturunkan ke bumi. Dan kode yang ke-20, kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Kalimat di sini, kalimat menurut sebagian mufasir adalah ucapan untuk memohon ampunan atau tobat. Itulah perincian atau keterangan dari kode-kode di dari ayat 30 sampai 37.
Al-Akhbar dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan sepeninggal aku nanti adalah terbuka lebarnya atas kamu kemewahan dan keindahan dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terangan selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari terbitnya mentari adalah hari Jumat, hari di mana Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan hari keluarnya Nabi Adam alaihissalam dari surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah penghulu anak Adam. Penghulu anak Adam alaihissalam, tetap aku tidaklah sombong dengan predikat itu. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah pembacaan murattal dan pembacaan terjemahannya dari ayat 30 sampai 37. Semoga Allah berikan taufik dan hidayahnya pada kita semua, selalu diberikan kekuatan iman dan Islamnya, juga dilunaskan hutang-hutang kita, amin, dikabulkan, amin. Juga diberikan anak-anak kita, anak-anak yang soleh dan solehah, selalu berikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Buat yang di sana, teman-teman yang di luar negeri, semoga majikannya atau dunungannya bager, sehat walafiat semuanya, tetap semangat. Buat yang di dalam negerinya tetap semangat juga. Semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dari saya sendiri sebagai al-Bakir yang penuh dengan kehilapan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.